Bab 1501, kamu adalah seorang penatua. Awalnya, saya agak ambisius, berharap menjadi yang terbaik di federasi di generasi ini. Tapi setelah melihat Anda di tantangan rookie masa depan terakhir kali, saya sedikit dekaden, karena saya pikir, tidak peduli apa, aku tidak bisa mengejarmu. Petik 2. Saat ini, hidangan sudah ada di atas meja, dengan sederet hidangan lezat dan lezat yang mempesona. Lan Xuanyu mengundang Li Menglong untuk makan sambil berkata, Saudara Li tidak perlu mencemooh. Saya berbeda dari Anda, jika saya tidak bertengkar, saya tidak akan bisa sampai ke tempat saya hari ini. Tetapi bagi Saudara Li, Anda akan menjadi yang pertama di masa depan Heir, sumber daya yang tersedia untuk Anda jauh dari apa yang dapat saya bandingkan. Secara relatif, lebih baik Anda menjadi konservatif. Dengan dukungan sumber daya yang cukup, Anda pasti akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Kenapa terburu-buru sebentar? Petik 2. Li Menglong tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, Anda tidak perlu membujuk saya. Sebenarnya saya sudah menemukan jawabannya. Saya akan bekerja keras dengan Anda sebagai tujuan. Perang ini memang kesempatan terbaik. Saya berharap melalui pelatihan kemenangan ini, itu bisa membawa kita ke front desk. Pada saat itu, jika kamu mau memberiku kesempatan untuk mengejarmu, itu akan lebih sempurna. Petik 2. Lan Xuanyu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak tahu harus berkata apa. Kejar kentut. Saat ini, pintu kamar pribadi tiba-tiba terbuka. Lan Xuanyu dan ketiga orang itu segera merasakannya, dan pada saat yang sama, mereka tampak terkejut di pintu kamar. Ketahuilah bahwa Istana Naga adalah tempat paling pribadi, dan Anda tidak bisa terburu-buru ke dalamnya. Apa yang dilakukan staf di Dragon Palace? Di luar pintu, seseorang masuk. Ketika dia masuk, Lan Xuanyu dan mereka bertiga terkejut pada saat yang sama. Meskipun terkejut, mereka juga mengerti mengapa pelayan itu tidak menghentikannya. Di seluruh Dragon Star, tidak ada yang bisa menghentikan yang ini. Bukan orang lain yang telah datang, tetapi pemimpin klan naga hari ini, Jiang Weiqiang, naga pertama. Jiang Weiqiang masuk sambil tersenyum, dan Lan Xuanyu serta ketiganya bergegas maju untuk membungkuk. Kepala Tianlong tersenyum dan berkata kepada Lan Xuanyu, saya mendengar bahwa Anda di sini untuk menjamu Menglong, dan saya datang untuk menemui Anda secara khusus. Jika Anda butuh sesuatu, saya akan memberi tahu pelayan. Saya sudah menyelesaikan pengeluaran Anda. Sebagai penatua dan tuan tanah, Anda harus menjaga tamu Anda dengan baik. Petik 2. Stan buku kecil yang digunakan oleh teman-teman buku sebelumnya. Ya, terima kasih saudara. Lan Xuanyu terkejut kali ini, tetapi juga sedikit linglung. Kapan Tianlong pertama kali begitu dekat dengannya? Hanya karena Zhang Chujia menerima dirinya sebagai putri baptis. Dengan status dan statusnya, dia akan datang ke meja makan untuk melihat-lihat bahkan Zhong Zichang mungkin tidak mendapatkan perawatan ini, bukan? Li Menglong sudah benar-benar tercengang. Ketika dia melihat kursi pertama naga langit, reaksi pertamanya adalah bahwa dia tidak akan datang untuk merebut alu ilahi pembakaran surgawi. Sebelum dia bisa menghilangkan gagasan bahwa ini tidak mungkin, dia mendengar para tetua. Dua kata, dan nama Lan Xuanyu untuk kursi pertama naga, saudara. Apa itu saudara? Melihat ekspresi terkejut Li Menglong, kursi pertama Tianlong tidak berkata apa-apa. Dia hanya tersenyum dan berkata, oke, kamu makan, jangan ganggu kamu. Saya juga di sini untuk menghibur beberapa bapak bangsa. Orang dewasa pertama tersenyum pada Lan Xuanyu lagi dan berbalik. Melihat orang ini pergi, Lan Xuanyu, Bai Xiuxiu dan Li Menglong masih dalam kebingungan. Reaksi Bai Xiuxiu tidak kurang dari Li Menglong, karena dia tiba-tiba menemukan bahwa kulit kepalanya mati rasa, dan dia akrab dengan senyuman Lan Xuanyu sekarang. Ketika Lan Xuanyu menatapnya, dia sering menunjukkan senyuman seperti itu. Itu bukan senyum biasa. Tidak mungkin. Lan Xuanyu adalah orang pertama yang bangun dan segera memberi isyarat mohon kepada Li Menglong, dan berkata, Saudara Li, mari kita duduk dan lanjutkan. Li Menglong tidak bergerak. Dia menatap dia, dengan mata lurus, dan berkata, Biru, apa yang kamu maksud dengan sesepuh pertama? Kamu, bagaimana kamu memanggilnya kakak laki-laki? Lan Xuanyu berkata, itu benar, Dewa dan Ksatria Naga Api menerima saya sebagai putri baptis, jadi. Li Menglong bodoh, Ksatria Naga Api Dewa mengambil Lan sebagai putri baptis. Seberapa penting ini baginya? Lagi pula, bukankah Ksatria Naga Api Dewa itu sedang sekarat?
Saya tidak tahu apakah saya mati. Meskipun Zhang Chujia, hari pertama pertemuan lelang, datang, dia sangat rendah hati dan teleportasi. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan kembali masa mudanya sekarang, bahkan jika dia bertatap muka dengan Li Menglong, dia tidak akan bisa mengenalinya. Ini, kembali ke tempat duduknya, tetapi Li Menglong jelas tidak dalam keadaan seperti itu. Dia baru saja dibutakan oleh pemandangan itu. Dia tidak bisa makan meja berisi makanan lezat dan makanan lezat. Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak diterima, ini semua adalah hal yang baik, bahkan jika itu baik untuk tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Setelah makan, tentu saja tagihannya sudah dilunasi. Li Menglong tidak tahu bagaimana dia meninggalkan istana naga, tapi dia merasa bingung. Kursi pertama Tianlong benar, kursi pertama Tianlong dan kursi pertama kuda dianggap sama, dan Lan sekarang adalah adik perempuan dari kursi pertama Tianlong menurut senioritas. Dia memang 2 kali lebih tinggi dari dirinya. Dia benar-benar undet untuk Lan Xuanyu, pada kenyataannya, semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin dia menginginkannya. Dia semakin merasa bahwa hanya putri naga emas ini yang layak untuknya. Setelah mendapatkan pesel ilahi pembakaran surgawi hari ini, Li Menglong penuh dengan ambisi dan akan mendekati Lan Xuanyu malam ini, tetapi dia tidak menyangka akan dipukul seperti ini. Dan tongkat ini adalah Tianlong pertama yang menariknya sendiri. Cahaya perak berkedip-kedip, dan Lan Xuanyu serta Bai Xiuxiu juga kembali ke tempat tinggal mereka. Lepaskan mantelnya, bersihkan, Lan Xuanyu kembali ke tempat tidur dan duduk bersila, ekspresinya penuh perhatian. Bai Xiuxiu juga berkemas dan duduk di seberangnya. Apa yang kamu inginkan? Tanya Bai Xiuxiu. Lan Xuanyu berkata, saya sedang berpikir tentang mengapa kursi pertama Tianlong datang ketika saya bertemu Li Menglong hari ini. Dengan statusnya, dia seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak berarti. Apakah ada masalah antara naga dan Tianma? Dia jelas bermaksud untuk mencegah Li Menglong mengejarku. Apa artinya ini? Petik 2. Bai Xiuxiu mendengus kesal. Apa artinya? Saya akan merangkumnya untuk Anda dalam 4 kata. Hah? Kapan Xiuxiuku menjadi begitu pintar? 4 kata yang mana? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Xiuxiu menendangnya dan berkata, gadis ini sangat pintar. Sangat sederhana, 4 kata, nyatakan kedaulatan. Nyatakan kedaulatan. Apa-apaan ini? Lan Xuanyu menatapnya dengan tercengang. Bai Xiuxiu dengan dingin mendengus, kamu berbicara tentang kamu harus menjadi wanita yang berpakaian seperti seorang pria. Saya pikir kamu mungkin tertarik dengan kursi pertama naga hari itu. Masalah identitas asli terpecahkan karena Zhang Chujia mengenali kamu sebagai putri baptis. Lan Xuanyu menatapnya dengan tatapan kosong, maksudmu, kursi pertama Tianlong, mendesis, apakah ini tidak mungkin? Bai Xiuxiu berkata, tidak ada yang mustahil. Tidakkah menurutmu cara dia memandangmu dan berbicara kepadamu sekarang ini berbeda dari sebelumnya? Tunggu, aku sedikit panik. Lan Xuanyu sangat pintar, aku hanya tidak memikirkannya sebelumnya. Saat ini, aku mendengar pengingat Bai Xiuxiu bahwa ketika aku memikirkan kemungkinan ini, ditambah fakta bahwa Tianlong adalah orang pertama sikap, dia berubah drastis, apalagi itu sangat mungkin. Tidak, jika Tianlong pertama ingin menyerangnya, bagaimana saya bisa menyembunyikan barang ini? Melihat ekspresi Lan Xuanyu yang tidak stabil, Bai Xiuxiu merasa sedikit khawatir, menyentuhnya dengan ringan, dan berkata, atau, ayo lari. Lan Xuanyu tersenyum pahit, apa yang harus dijalankan? Kita sekarang memikul tanggung jawab yang berat, yang artinya kita bisa lari. Ini bukan urusan kita sendiri, belum lagi pihak federal, mitra juga mengandalkan kita. Bab 1502, lelang terakhir dimulai. Bai Xiuxiu tersipu dan berkata, mengapa kamu hanya berpura-pura menyukaiku seperti yang kamu katakan sebelumnya, wanita menyukai wanita seperti itu. Lan Xuanyu memandangi wajahnya yang cukup memerah, tidak bisa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya. Wajahnya yang pipi merah muda penuh dengan elastisitas, dia tidak bisa menahan untuk mencium lagi. Aku menyukaimu dan berpura-pura begitu. Itu datang dari hati. Petik 2. Serius. Apa serius aku menyukaimu? Bai Xiuxiu menatapnya dengan pucat, aku memberitahumu bisnis, kamu mengemudi di sini. Apa yang harus aku lakukan? Lan Xuanyu berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir, kita tidak perlu terburu-buru untuk sementara waktu. Bahkan jika orang pertama naga ingin melakukan sesuatu padaku, kita harus menunggu sampai aku tumbuh ke tingkat tertentu.
Terlebih lagi, adalah mungkin untuk menghadapi wilayah Crimson kapan saja. Ancaman, dia akan selalu memikirkan hal ini setelah menyelesaikan masalah Crimson Realm. Saat aku benar-benar mencapai level Dewa Super, dengan darahku, dia belum tentu bisa mengalahkanku. Ketika saatnya tiba akan jauh lebih mudah untuk berurusan dengan caraku menyukaimu. Selain itu, para ksatria naga fajar tidak akan duduk dan melihatnya menikahiku. Petik 2. Nah, itu bagus. Kenapa kamu tidak mengatakannya saja? Kamu sengaja memanfaatkanku, bukan? Bai Xiu bertanya dengan malu. Lan Xuanyu memeluknya, dan tidak bisa menahan untuk tidak mencium wajahnya dengan cepat. Aku memanfaatkanmu dan mengambil kesempatan, ini sangat mencolok. Kamu menjadi semakin lancang. Bai Xiu mengalahkannya. Ini disebut juga lancang. Kalau ini ada di Douluo Star kita, hehehehe. Jangan tertawa, tersenyumlah seperti penjahat. Tidak ada kata sepanjang malam. Lelang Long Horse sudah memasuki hari terakhirnya. Lelang yang dilakukan 2 hari sebelumnya bisa dikatakan pasang surut, ramai banget dan juga mencatat banyak rekor. Itu pasti akan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah Federasi Longma. Lelang 7 artefak terakhir kemarin, terutama harga setinggi langit yang ditetapkan oleh lelang Upside Down the Universe, menjadi pembicaraan banyak orang hingga lelang hari ini. Suku Tianhe, yang bersikap sangat rendah hati pada hari kerja, kali ini juga ditempatkan di panggung prestise. Kaya, sangat kaya. Sebaliknya, Putri Naga Emas yang memenangkan 4 artefak tidak begitu mencolok. Lagi pula, itu murah. Beberapa orang mengira itu mengambil kebocoran, beberapa orang berpikir bahwa Lan Xuanyu membantu ras naga untuk memulihkan artefak. Tentu saja, beberapa orang yang mengabaikannya bahkan mengatakan bahwa dia sedang memungut sampah. Lelang telah masuk hari ini, pada saat-saat terakhir lelang kemarin, Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata bahwa hari ini akan ada sesuatu yang lebih berharga dari alam semesta yang terbalik. Itu membuat semua orang merasa gatal. Itu lebih berharga daripada membalikkan alam semesta. Apa jadinya? Lan Xuanyu juga sangat penasaran, karena dia tahu bahwa akan ada pengaturan untuk Crimson Domain pada lelang ini. Dilihat dari lelang pada 2 hari sebelumnya, seharusnya pengaturan ini belum muncul. Hari ini adalah hari terakhir. Dengan kata lain, pengaturan ini pasti akan muncul hari ini. Klan Tianhe, itu harus ditujukan ke klan Tianhe, itu tidak melarikan diri. Karena rencananya dibuat oleh Lan Xuanyu, ia tahu kerangka apa yang telah dirumuskannya. Dilihat dari situasi lelang di 2 hari sebelumnya, klan Tianhe adalah yang paling cocok untuk semua aspek. Pertama-tama, klan Tianhe juga memiliki planet energi kehidupan yang sangat besar. Meskipun tingkat kehidupan Tianhe Xing tidak sebaik Pegasus dan Tianlong, namun tetap saja sangat besar, yang terlihat dari kekayaan dan kemakmuran klan Tianhe. Kedua, suku Tianhe jelas memiliki hubungan yang normal dengan suku Naga dan Tianma. Sebagai 10 ras teratas, mereka tidak mendukung pembentukan federasi hari itu. Ini mungkin perlombaan penting melawan pembentukan federasi Longma. Aneh jika suku Naga dan Tianma tidak mengambil kesempatan ini untuk menghadapinya. Dengan sumber daya keuangan klan Tianhe, mereka pasti akan iri dengan 2 klan besar. Ada juga penindasan yang disengaja terhadap klan Tianhe oleh pelelangan armor naga penghancur selama pelelangan kemarin. Dan kemudian dia mengeluarkan artefak yang sangat menarik seperti alam semesta yang terbalik untuk menarik klan Tianhe. Klan Tianhe menjatuhkan 2 artefak besar, pistol petir dan penutup alam semesta terbalik. Pada akhirnya, jika Tianma tidak mengambil bidikan pertama, saya khawatir alu ilahi pembakaran surgawi akan jatuh ke tangan mereka. Ini menunjukkan betapa kayanya klan Tianhe. Hari ini, mari kita lihat bagaimana suku Naga dan Tianma memberi suku Tianhe daya tarik yang kuat yang dapat menarik alam merah. Apa yang mau, adalah memberi Anda sepotong lemak untuk melihat apakah Anda bisa memakannya. Kamu boleh makan, jadi kamu harus makan di mana aku ingin kamu makan. Tujuan strategis akan tercapai. Ini lebih baik daripada memadamkan api di mana-mana. Apalagi memilih klan Tianhe memiliki keuntungan lain. Dilihat dari kekuatan finansial yang diperlihatkan oleh Perdana Menteri Tianhe, dia bisa menunjukkan kekuatan finansialnya di depan begitu banyak ras Federasi Longma, yang pasti memiliki kekuatan yang cukup sebagai fondasi. Jika kamu punya kekuatan, kamu bisa melawan Crimson Realm. Selama kamu bisa melibatkan Crimson Realm, maka setelah battlefield selesai, Dragon Horse Federation akan lebih berinisiatif. Saat para ksatria naga datang ke kotak naga satu demi satu, itu juga berarti lelang ini akan segera dimulai.
Lan Xuanyu dan Bai Xiu secara alami datang sejak lama, duduk dengan tenang di sudut, menunggu dalam diam. Suara bising di luar lebih hangat dari 2 hari sebelumnya, yang menunjukkan betapa orang-orang sangat menantikan lelang ini. Jika barang yang dilelang kemarin adalah benda asing, maka barang yang dilelang hari ini adalah barang terbaik pribadi. Harta surga dan bumi, hal baik yang dapat mengubah orang kuat biasa menjadi lebih kuat dalam satu langkah. Tianyang Spar adalah eksistensi semacam ini, tapi bagaimanapun, Tianyang Spar tidak bisa dimakan. Itu biji, dan Tian Longsing, Tian Maxing, dan bahkan Tian Hexing kaya akan semua jenis materi surgawi dan harta bumi yang berharga. Hal-hal ini adalah yang terbaik untuk kekuatan di bawah tingkat dewa. Dan beberapa harta surga dan bumi yang dapat menargetkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, itu adalah prioritas utama. Ketika perang kemungkinan besar akan terjadi kapan saja, jika Anda meningkatkan kekuatan Anda 1 poin, Anda akan memiliki 1 kemampuan lagi untuk melindungi diri sendiri. Dan kekayaan alam itu banyak macamnya. Tidak mampu membeli senjata dan peralatan kemarin, tidak bisakah kamu masih membeli beberapa harta karun untuk digunakan sendiri? Para pemimpin dari beberapa ras kecil sedang menunggu hari ini. Tianlong duduk untuk pertama kalinya, menoleh dan mengangguk ke Star Moon Dragon Knight Li Jingyi. Lan Xuanyu segera mengerti bahwa dia tidak mengganggu kedua tuan itu dengan sia-sia. Juru lelang hari ini masih yang ini. Li Jingyi sedikit tersenyum, berdiri, membungkuk sedikit ke kursi pertama Tianlong, dan berjalan keluar dari kotak. Sosok yang mempesona itu melayang dan naik ke meja lelang lagi. Begitu dia naik ke atas panggung, bagian luar menjadi lebih tenang. Li Jingyi tersenyum tipis dan berkata, "Ya, saya akan melelang untuk semua orang hari ini. Hari ini adalah hari terakhir lelang Long Ma Grand kita. Jika kamu punya uang, kamu juga punya kesempatan untuk berbelanja. Jadi, hari ini adalah kesempatan terakhirmu. Jangan lewatkan. Kategori utama lelang kita hari ini adalah Tian Cai di Bao. Apa itu surga? Bagaimana dengan harta karun? Inilah hal-hal yang dipelihara secara alami dan dapat menghasilkan manfaat yang besar bagi kita. Sebagian besar dimakan, sebagian kecil digunakan. Sebagian harta karun hanya untuk orang-orang istimewa, dan banyak lagi Baodu butuh waktu lama untuk hamil. Setahu saya, Draco kita punya jenis buah yang bisa memperpanjang umur hingga 50 tahun, tapi butuh 500 tahun untuk tumbuh. Sungguh bagus, jika Anda melewatkannya sekali, saya khawatir itu akan bertahan seumur hidup, tidak mungkin melihatnya untuk kedua kalinya. Nah, hari ini juga ada. Jadi, semuanya, bersiaplah, dapatkan dana Anda, dan jangan lewatkan lelang hari ini." Petik 2. Jarang, Ksatria Naga Bulan Bintang mengucapkan beberapa patah kata lagi hari ini. Suatu hal yang baik untuk meningkatkan 50 tahun kehidupan. Lan Xuanyu sangat berbesar hati. Tentu saja, keberadaan seperti ini pertama-tama harus didedikasikan untuk Tianlong Hui. Jika tidak, mengapa Zhang Chujia bertahan selama 5.000 tahun? Saya tidak tahu berapa banyak harta alam yang telah saya ambil. Bab 1503, Jin Shengju. Jika Anda memiliki kesempatan, belilah 2 dan kembalilah untuk menghormati orang tua angkat Anda. Lan Xuanyu tidak pernah melupakan akarnya, sama seperti dia tidak mengubah nama belakangnya menjadi Tang Wulin, tetapi masih memiliki Lan. Tanpa orang tua angkat untuk membesarkan diri sendiri, bagaimana Anda bisa memiliki milik sendiri hari ini? Dalam hal ini, Tang Wulin tidak menganiayanya. Tang Wulin juga dibesarkan oleh orang tua angkatnya, jadi dia tahu betapa berharganya persahabatan ini. Tolong tunjukkan lot pertama kami hari ini. Saat ini, Li Jingyi di atas panggung sudah memulai pelelangan hari ini. Gerobak didorong ke atas, masih tertutup kain merah. Ksatria Naga Xingyue berkata sambil tersenyum, "Lot pertama kami hari ini sangat berharga. Dibesarkan di Pegasus dan merupakan produk khusus Pegasus. Efeknya dapat meningkatkan vitalitas ras apapun. Jika vitalitas panjang, kultivasi akan meningkat. Anda bisa bernafas dan menghirup lebih banyak energi langit dan bumi untuk berkultivasi. Buah Lokuat Tianma, totalnya 36. Harga awalnya adalah 10.000 koin Tianlongjing. Seperti yang dia katakan, dia sudah mengangkat kain merah. Seukuran kepalan tangan, sekujur tubuh tersaji seperti buah jeruk bening yang tertata rapi di mobil lelang. Tingkatkan denyut Qi. Barang bagus. Mata Lan Xuanyu sedikit cerah. Seperti yang dikatakan Li Jingyi, vitalitas yang tahan lama memiliki banyak manfaat bagi para kultivator.
Yang disebut meningkatkan Ki Vessel of the Dragon Rache sebenarnya setara dengan meningkatkan kapasitas Ki Si dan Tiannya sendiri, yang dapat menampung lebih banyak energi. Sebagai tambahan, buah Lokuat Tianma hanya efektif untuk kultivasi di bawah level dewa. Li Jingyi sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata lagi. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan plat nomor yang telah disiapkannya diturunkan lagi. Hanya efektif untuk level dewa dan di bawahnya, meskipun itu juga hal yang baik, itu berguna untuk semua mitra. Tapi dia tidak bisa berpartisipasi dalam pelelangan sekarang. Alasan utamanya adalah dia dan Bai Xiu sudah berada di level dewa. Mengapa Anda membeli banyak buah roh untuk digunakan di bawah level dewa? Terlalu mudah untuk dicurigai. Namun, non-partisipasinya tidak berarti dia tidak ingin menang. Ada Liang Po di luar yang bisa menawarinya. Di awal pelelangan, setiap kali harga naik, tidak kurang dari 500 hari koin kristal naga. 11.000, 11.500, 12.000, harga sudah mulai naik, dan tentu saja ada lebih banyak orang yang mengetahui hal-hal baik. Buah Lokuat Tianma memang merupakan harta karun alam yang sangat bagus. Efek meningkatkan denyut Ki sangat baik. Ini paling cocok untuk penggunaan bertahap pada tahap awal budidaya untuk mengembangkan potensi dan bakat. Untuk balapan dengan sedikit bakat, efeknya sangat bagus. Liang Po juga berpartisipasi dalam penawaran, tetapi segera, saat harga naik, Lan Xuanyu membiarkannya menyerah. 36 Lokuat Pegasus akhirnya dijual dengan harga 43.000, lebih dari 4 kali lipat harga awal. Dan itu adalah kursi pertama Tianhe yang dimenangkan. Partisipasi tender hari ini jelas lebih tinggi dari 2 hari sebelumnya, yang pertama karena harga totalnya rendah, dan yang lainnya karena sebagian besar harta surga, material, dan bumi cocok untuk semua suku. Semua orang bisa menggunakannya. Lelang berlanjut, dan hal-hal baik bermunculan tanpa henti. Harta alam yang diproduksi di Federasi Longma semuanya dijual. Lan Xuanyu sendiri tidak melakukan banyak pukulan, tetapi membiarkan Liang Po mengambil bidikan dan memenangkan beberapa bidikan, tetapi harga lelang semuanya sangat tinggi, yang membuatnya merasa tertekan. Dan foto-foto pada dasarnya adalah hal-hal baik yang dapat dikonsumsi di bawah level dewa. Untuk kategori ini sebenarnya mereka tidak membutuhkan terlalu banyak, lagi pula dengan banyaknya tanaman yang besar, mereka bisa memberikan berbagai macam harta karun yang cukup banyak. Itu adalah buah dari makhluk roh tumbuhan berumur 100.000 tahun. Meskipun tidak ada level dewa, itu cukup untuk memberi makan mitra. Hari ini, karena banyaknya lot, kecepatan pelelangan juga sangat cepat. Li Jingyi layak menjadi ksatria naga, dan dia masih merasa nyaman di bawah pelelangan intensitas tinggi ini. Sepanjang pagi dihabiskan di bawah penawaran yang begitu intens. Lan Xuanyu sedang duduk di sana, menutup matanya dan beristirahat. Kadang-kadang, saya mendengar bahwa ada hal baik, jadi saya mengarahkan Liang Po untuk mulai dan berpartisipasi. Bukan hanya dia, sebagian besar ksatria naga menutup mata dan beristirahat. Mereka bahkan kurang tertarik dengan keberadaan dewa-dewa ini dan di bawahnya. Selanjutnya, kami memulai lot ini, yang paling diperhatikan semua orang, dan ini juga hal yang sangat baik hari ini. Mulai dari undian berikutnya, harta yang kami tawarkan tidak hanya efektif untuk balapan biasa, tetapi itu juga efektif untuk pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Petik 2. Sepatah kata dari Li Jingyi di atas panggung membuat Lan Xuanyu kembali membuka matanya. Akhirnya datang, harta surga dan bumi yang juga berguna bagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Ini adalah hal yang sangat bagus. Silakan datang ke lot berikutnya. Gerobak didorong lagi, kali ini Li Jingyi tidak langsung memperkenalkannya, melainkan mengangkat kain merahnya. Di bawah penutup pelindung, bunga emas besar muncul di hadapan semua orang. Bunga besar ini dengan diameter 1 kaki terpisah, dan kelopaknya bertumpuk-tumpuk, tersaji dalam bentuk lengkung yang panjang dan sempit. Seluruh tubuh memancarkan lingkaran cahaya kemasan. Penampilannya saja sudah cukup untuk menarik perhatian. Golden Sage Chrysanthemum, Gold Sage Chrysanthemum ini diproduksi di langit dan bintang-bintang. Diketahui juga bahwa Golden Sage Chrysanthemum telah mekar selama 50 tahun, dan setelah itu satu kelopak ditambahkan setiap 10 tahun. Golden Sage Chrysanthemum ini memiliki 69 kelopak yang telah ada selama ratusan tahun. Efeknya sangat istimewa, dapat meningkatkan kekuatan spiritual kita, dan juga dapat bermanfaat bagi kesadaran spiritual tingkat dewa yang kuat. Tetapi efeknya sedikit lebih rendah. Harga awal adalah 50.000 koin kristal naga,
dan setiap peningkatan tidak kurang dari 1000 koin kristal naga. Petik 2. Orang baik, ini penguat mental. Barang bagus semacam ini selalu kekurangan pasokan. Tidak diperlukan penjelasan, dan semua orang tahu bahwa ini dapat digunakan oleh ras apapun. Ras yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda, tetapi selama mereka adalah ras yang cerdas, mereka semua memiliki kekuatan spiritual. Kekuatan dari kekuatan spiritual seringkali menentukan kekuatan dari kekuatan tersebut, tetapi metode kultivasi kekuatan spiritual sangat sedikit. Harta surga dan bumi yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual adalah yang teratas dari yang sebenarnya. Sungguh tak terduga bahwa hal baik seperti itu ada di klan Tianhe. 5.000. Lelang dimulai. Lan Xuanyu tidak bergerak, bukan karena dia tidak menginginkannya, tetapi karena harganya terlalu mahal. Apalagi dibandingkan artefak yang dia lelang kemarin, dia bisa membeli artefak dengan 100.000 koin kristal naga beli krisan. Tidak tahan. Selain itu, melihat ini, saya khawatir harga transaksi akhir tidak akan kurang dari 100.000 koin kristal Tianlong. Dou Luosing juga memiliki materi surgawi dan harta bumi yang dapat meningkatkan kekuatan mental. Meskipun total energi kehidupan Dou Luo mungkin tidak sebaik Tian He Xing, materi surgawi dan harta duniawi teratas di Dou Luo Star berada pada level 100.000 tahun. Jin Zhengju pasti lebih kuat dari itu. Misalnya, melihat melalui air musim gugur dalam 100.000 tahun. Jadi, harganya terlalu mahal, Lan Xuanyu enggan banget. 100.000. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba membangunkan Lan Xuanyu. Karena suara ini terdengar dari dalam kotak naga. Dia menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa tawaran itu dibuat oleh Luo Lan, ksatria dinosaurus hitam. Langsung memanggil harga mati, dan kegembiraan di luar langsung mereda. Luo Lan berdiri dan keluar dari kotak naga atas inisiatifnya sendiri, tanpa menyembunyikan napasnya sendiri. Ini sangat sombong. Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang di atas panggung, berkata tanpa daya, koin kristal naga 100.000 hari, apakah ada yang lebih tinggi? Pertama kali, tembak ksatria naga, siapa yang akan bertarung dengannya? Apalagi harganya sudah sangat tinggi. Jika itu adalah pelelangan bertahap, itu akan memakan waktu untuk mencapai 100.000, dan bahkan mungkin melebihi. Tapi jumlahnya 100.000, tapi tidak ada yang mau menawar. Kedua kalinya, ketiga kalinya 100.000, kesepakatan. Luo Lan tidak memperhatikannya, dan langsung naik ke panggung. Setelah menunjukkan kepada Li Jingyi, dia menurunkan krisan emas suci. Kembali ke kotak naga, dia tidak kembali ke tempat duduknya, tetapi datang ke Lan Xuanyu dan menyerahkan Jin Zhengju langsung kepada dia. Tuan Luo Lan, apa yang kamu? Lan Xuanyu buru-buru berdiri. Bab 1504, Buah Matahari. Luo Lan berkata dengan keras, biru, saya memperkenalkan Anda ke klub naga kami. Dalam waktu singkat, Anda telah membuktikan bakat Anda sepenuhnya, dan masa depan akan menjadi kebanggaan naga kami. Belum lama ini, Anda menerobos menjadi dewa karena berbagai hal. Kita semua tidak memiliki banyak persiapan. Baru melalui lelang ini, saya memenangkan krisan emas suci ini sebagai hadiah bagi Anda untuk menjadi dewa. Selamat atas pencapaian Anda di tingkat dewa, dan terus bekerja keras di masa depan. Sambil berkata, dia sudah memasukkan krisan di tangannya ke Lan Xuanyu. Lan Xuanyu memang sedikit terharu di dalam hatinya, ini adalah 100.000 koin kristal naga, bukan jumlah yang kecil. Saat ini, dia mendengar penunggang dinosaurus tinta terus berkata, kami semua sangat optimis tentang kamu. Kamu harus terus bersorak, aku yakin semua orang tidak akan pelit merayakan kamu menjadi dewa. Sambil berbicara, dia tetap berkata dia berkedip pada Lan Xuanyu sebelum kembali ke kursinya. Lan Xuanyu tertegun sejenak, dan kemudian dia tidak bisa membantu tetapi merasa tercengang. Yang ini tidak hanya mengirimnya sendiri, tapi juga memaksa orang lain untuk mengirimkannya. Ketika para ksatria naga lainnya mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit tidak wajar, terutama para ksatria naga yang tidak terlalu akrab dengan Lan Xuanyu, dan mereka menyumpah Luo Lan di dalam hati mereka. Anda dapat mengirimkannya saat Anda mengirimkannya. Anda juga dapat memberitahu kami apa yang kami lakukan, dan mengatakan bahwa kami tidak akan pelit atau semacamnya. Apa ini? Jangan berikan begitu saja. Bukankah ini pelanggaran yang jelas? Orang mungkin tidak mengingat hal-hal seperti hadiah yang telah diberikan, tetapi jika semua orang telah memberikannya, sangat mudah untuk mengingat siapapun yang belum memberikannya. Lan Xuanyu luar biasa sebelum menjadi dewa.
Dia memenangkan kejuaraan di kontes Senglong, dan mengalahkan penonton di Rookie Challenge mendatang. Tapi, dia pada saat itu adalah bintang yang sedang naik daun di mata para ksatria naga. Yang benar-benar mengejutkan Tianlong Hui adalah upacara keilahian, dia, yang dilebih-lebihkan, yang membuat semua ksatria naga melihat potensi luar biasa, dia. Kemudian Zhang Chujia, ksatria naga api dewa, tiba-tiba mengenali putri baptisnya. Bahkan sikap Tianlong terhadap dia telah banyak berubah. Artinya, kenaikan di masa depan ini hampir tak terbendung. Dengan bakat, dia sangat mungkin untuk menjadi andalan naga di masa depan. Biarpun para ksatria naga tidak berpikir untuk kepentingan mereka sendiri, mereka juga harus berpikir demi keturunan mereka. Jadi, meskipun semua orang memarahi Luolan di dalam hati mereka sebentar, mereka juga merasa seperti menunggangi harimau. Lot berikutnya juga merupakan hal yang baik, dan berasal dari langit dan bintang. Dinamakan buah sinar matahari, cocok untuk semua makhluk laki-laki. Dapat sangat meningkatkan yang ki dari makhluk laki-laki itu sendiri. Ini meningkatkan kekuatan darah dan kekuatan warisan darah. Ini efektif untuk orang kuat di tingkat manapun. Karena keluarannya langka dan penerapannya sangat bagus, ya, bagaimanapun, kalian semua tahu itu. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Mari kita mulai pelelangan, dan koin kristal naga 100.000 hari akan dimulai. Apakah 100.000 koin kristal naga itu? Lan Xuanyu tercengang. Untuk apa benda ini? Zat perangsang nafsu berahi. 100.000 koin kristal naga afrodisiak. Ini terlalu dibesar-besarkan, adakah yang bisa membelinya? Kemarin, ketika saya membeli kartu Dewa Yin dan Yang, itu hanya 100.000 koin kristal naga. Ini, dia masih memfitnah di dalam hatinya, tetapi seseorang sudah mulai mengutip, dan tidak sabar untuk mengajukan penawaran. 110.000, 120.000, 150.000. Di bawah persepsi terpana Lan Xuanyu, pelelangan buah sinar matahari ini jauh lebih menarik daripada lot sebelumnya. Setidaknya ratusan penawar berpartisipasi. Akibatnya, ketika Li Jingyi membuat tawaran, setiap kali tawaran itu hanya dinaikkan 10.000, ada terlalu banyak peserta. Bai Xiu menyentuh Lan Xuanyu dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Wajah Lan Xuanyu memerah, dan dia berbicara dengan pengetahuan spiritualnya, siapa yang kamu anggap remeh? Bai Xiu tercengang, apa maksudmu? Kenapa aku merendahkanmu? Aku ingin bertanya, apa ini? Dia jelas tidak terlalu mengerti, dan perkenalan Li Jingyi dengan Canyang Guo terlalu ambigu. Lan Xuanyu mencondongkan tubuh ke telinga Bai Xiu dan membisikkan beberapa kata padanya. Bai Xiu baru mengerti, dan wajahnya yang cantik memerah. Dalam waktu sesingkat itu, harga telah naik menjadi 200.000 koin kristal naga. Melebihi harga beberapa artefak kemarin. Lan Xuanyu memiliki keinginan untuk menutupi wajahnya. Klannya terlalu pandai berbisnis hari ini, dan harta yang dia keluarkan hampir menangkap psikologi orang. Apakah keluaran dari gadget ini benar-benar sekecil itu? Harganya sangat tinggi. Ini jelas artinya menaikkan harganya setelah lelang Longma. 200.000 koin kristal Tianlong, semua level memiliki efek. Buah matahari, klan Tianhe benar-benar menang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar batuk di kotak naga. Batuknya adalah Huang Liangwei, kesatria naga cahaya suci. Wajahnya tenang, matanya jauh, dan dia berkata dengan lemah, ketika seorang pria lebih tua, melengkapi Yang Qi sama dengan melengkapi Zhou Yuan. Nah, buah Canyang, lumayan. Aku keluar, 20 tahun 20.000 koin kristal naga langit. Sambil berbicara, dia secara alami mengangkat plat nomor di tangannya. Apa-apaan ini? Semua ksatria naga sudah menembak. Para ksatria naga tiba-tiba melihat ini dengan mata aneh. Huang Liangwei, di sisi lain, tampak seperti dewa tua dan wajahnya tetap tidak berubah. Karena dia telah berpartisipasi dalam pelelangan, dia jelas telah menemukan cara untuk menangani perhatian semua orang. 230.000. Harga lain muncul di kotak naga. Ksatria naga hitam Luo Yayuan, yang sangat diam di pelelangan akhir-akhir ini, mengangkat plat nomor di tangannya. Lao Luo, kamu adalah... Huang Liangwei memandang Luo Yayuan dengan heran. Luo Yayuan meliriknya, kamu barusan. Cintai kata seperti emas. Lan Xuanyu hampir tertawa. Benar-benar ada emosi yang tak terhitung jumlahnya di hati saya untuk diluncurkan. Ksatria naga menginginkan afrodisiak. Hahaha, ini benar-benar. Bai Xiu telah memalingkan muka, tidak berani melihat para ksatria naga.
240.000. Huang Liangwei mengangkat kembali kartu nomornya dengan terengah-engah. 250.000. Luo Yayuan menolak untuk menyerah. Huang Liangwei berkata dengan marah, "Lao Luo, dia membawa kursi sedan, kan? Nah, kalau begitu jangan menawar." 260.000. Luo Yayuan mengangkat plat nomor lagi. "Kamu." Harga di pihak mereka meningkat terlalu cepat, dan harga total memang sudah sangat dibesar-besarkan, dan permintaan harga dari luar telah berhenti. Seperti yang dibayangkan Lan Xuanyu, Ksatria Naga menginginkan afrodisiak. Ahem, ini benar-benar baru di galaksi Longma. Banyak orang yang makan melon berada di luar. Huang Liangwei berdiri, 300.000. "Aku bertarung denganmu." Luo Yayuan sedikit mengernyit. Buah matahari yang cerah ini belum pernah muncul sebelumnya, tetapi mereka semua telah mendengarnya, dan itu memang sejenis buah spiritual dengan efek luar biasa. Namun, 300.000 koin kristal naga surgawi benar-benar dekat dengan harga artefak biasa dan jauh melebihi nilai materi surgawi dan harta bumi ini. Lan Xuanyu sedang menatapnya, tetapi tiba-tiba, dia menemukan bahwa mata Luo Yayuan sepertinya sedikit melayang, ya, melayang sedikit, dan melayang ke arah kepala naga. Kemudian dia melihat bahwa kursi pertama Tianlong sedikit mengangguk. 310.000. Luo Yayuan segera mengutip harga tinggi yang baru. Lan Xuanyu sedang duduk di sana dengan tercengang. Apa yang dia lihat? "Apa yang kamu lihat?" Kursi pertama naga. Dia tidak bisa membantu tetapi segera teringat bahwa Luo Yayuan telah datang untuk menemukan dirinya sebelumnya, mewakili orang pertama Tianlong yang menemukan dirinya sendiri. Ini, dalam arti tertentu, adalah juru bicara pertama dari naga. Bukankah dia mengambil buah matahari yang cerah ini untuk dirinya sendiri? Dalam sekejap, berpikir dengan hati-hati. Huang Liangwei duduk dengan marah. "Kamu beli, kamu beli. Beli lebih dari 300.000 buah, kamu menang." Luo Yayuan tidak mengatakan apa-apa, dan dengan harga tinggi 310.000 yuan, dia berhasil memenangkan buah sinar matahari. Lan Xuanyu merasa ingin duduk di atas peniti dan jarum saat ini. Naga itu benar-benar terlalu berbahaya. Dia benar-benar memikirkan apakah akan menemukan kesempatan untuk mengungsi. Bab 1505, Guntur. Karena pembangkit tenaga listrik tahu betapa kuatnya kesadaran tingkat Dewa Super, tidak ada di antara kotak klan besar lainnya yang membahas masalah ini. Tapi ras naga memenangkan buah sinar matahari dengan harga yang begitu tinggi, hal semacam ini masih membuat ekspresi semua orang sedikit aneh. Hanya Perdana Menteri Tianhe di kotak klan Tianhe yang menunjukkan senyum di wajahnya. "Anda meretas sendiri begitu banyak uang kemarin, Dragon Rache, tunggu. Dengan buah sinar matahari yang satu ini, saya perlahan bisa mendapatkan kembali semua uang yang saya habiskan." Tepat sebelum buah matahari mulai dilelang, dia benar-benar menduga bahwa ras naga pasti akan mengambilnya. Bukan karena para naga memiliki hobi, yang terpenting adalah buah matahari untuk para naga, seperti keinginan klan Tianhe mereka akan tombak surgawi. Masalah terbesar klan naga adalah sulitnya melahirkan keturunan, setidaknya di permukaan buah matahari dapat meningkatkan peluang melahirkan beberapa keturunan. Bagi para naga, benda ini hanya dibutuhkan. Hari ini menetapkan harga 310.000, dan tidak akan ada lagi di masa depan. Dia menjualnya dengan 100.000, tidak mahal, bukan? Output dari benda ini memang tidak tinggi, tetapi secara relatif berbicara. Tianhezu pandai dalam bisnis dan secara alami pandai hype. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Buah canyang sebenarnya tidak diproduksi oleh Tianhexing. Di Tianhexing hanya satu tempat dengan lingkungan yang sangat khusus ditransplantasikan sedikit dan bertahan. Secara eksternal, benda ini hanya diproduksi dalam 100 tahun. Tapi nyatanya, tempat asal buah matahari yang sebenarnya ada di planet rahasia, yang merupakan salah satu rahasia teratas klan Tianhe. Ini akan diluncurkan secara resmi melalui lelang Longma, kedepannya hanya akan dijual secara diam-diam dan tersebar. Tak seorang pun ingin orang lain tahu bahwa mereka telah memakan buah matahari. Jadi, siapa yang tahu hasil dari buah sinar matahari klan Tianhe? Inilah penimbunan hal-hal ganjil, hal-hal langka yang mahal, plus efek khusus. Ini masalah besar, bukan hanya naga yang membutuhkan ini. Klan naga setara dengan mengiklankan klan Tianhe mereka. Di galaksi besar, buah matahari tidak akan pernah kekurangan pasar. Munculnya buah matahari, ayo lelang hari ini masuk ***. Harga 310.000 yuan juga merupakan harga tertinggi di antara semua harta karun yang telah dilelang selama ini.
Lan Xuanyu sekarang hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, suku Tianhe sedang digunakan oleh suku naga dan Tianma sebagai target untuk memikat musuh, itu layak untuk itu. Semuanya akan dilelang, itu bukan anak manusia, anak manusia. Saya ingin pulang ke rumah. Lelang terus berlanjut, antusiasme penawaran semua ras untuk surga, harta material dan bumi yang juga dapat digunakan di tingkat dewa telah meningkat secara signifikan. Beberapa kafling berikutnya semuanya dijual dengan harga tinggi, meskipun tidak dibesar-besarkan seperti buah canyang, namun juga cukup bagus. Dan yang membuat Lan Xuanyu merasa lebih baik adalah bahwa para ksatria naga mulai memberikan hadiah kepada dia. Setelah marah, ksatria naga cahaya suci menggunakan 130.000 koin kristal naga surgawi untuk mengambil gambar material surgawi berharga yang dapat meningkatkan vitalitas dan darah, dan memberikannya kepada dia sebagai hadiah. Luo Lan dulu, lalu Huang Liangwei. Hal ini membuat ksatria naga lainnya harus berekspresi. Beberapa lot berturut-turut semuanya diambil oleh para naga. Lan Xuanyu telah berdiri beberapa kali untuk mengucapkan terima kasih. Bai Xiu, yang duduk di sebelahnya, sedikit cemburu. Apakah naga itu tidak memiliki hak asasi manusia? Kenapa tidak ada ksatria naga yang mengirimku? Ya, dia secara tidak sadar telah diabaikan. Kecemerlangan Lan Xuanyu terlalu hebat, menutupi dirinya sepenuhnya. Harta karun surga dan bumi ini membuat suasana hati Lan Xuanyu akhirnya membaik. Dengan hal-hal baik ini, kecepatan kultivasi seseorang pasti akan meningkat. Beberapa lebih cocok untuk pasangan dan bisa diambil oleh mereka. Dalam 1 jam kerja, Dragon Rache telah memenangkan hampir setengah dari undian, dan sebagian besar dari undian ini jatuh ke tangan Lan Xuanyu. Mengapa dikatakan bahwa itu adalah mayoritas? Senyuman Lan Xuanyu di wajah hadiah tidak bisa disembunyikan. Ksatria naga, mereka semua sangat bagus. Ikuti akun publik, pesan Basecamp teman, bayar uang tunai dan koin saat Anda mengikuti. Saat ini, hanya Dawn Dragon Knight Zhong Zichang yang pertama dan kedua yang tidak memberikannya, ksatria naga lainnya semua tertarik, dan yang termurah juga merupakan harta surga dan bumi senilai 80.000 koin kristal naga surgawi. Selusin dari mereka bernilai lebih dari 2 juta koin kristal naga. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan karya besar Zhang Chujia, harganya juga cukup mahal. Alasan mengapa semua ksatria naga telah diberikan adalah karena perubahan sikap Tianlong terhadapnya dan penerimaan Zhang Chujia atas dia sebagai putri baptis. Ini setara dengan pengakuan dia oleh seluruh klub Tianlong. Dan itu diakui sebagai ksatria naga dengan level yang sama. Bahkan Li Jingyi, ksatria naga bulan bintang di atas panggung, melakukan pelelangan sendiri, dan 80.000 buah itu diberikan olehnya. Kata-kata aslinya adalah, tolong beri wajah juru lelang dan jangan menaikkan harga dengan saya. Oleh karena itu, meskipun dia hanya memiliki 80.000, itu tidak kalah dengan yang lain. Hari ini sudah larut, lalu, seperti kemarin, kita akhirnya menyiapkan 7 lot. 7 jenis harta surga, material dan bumi ini, semuanya memiliki peran yang sangat kuat dalam pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super. Terutama kita batang terakhir. Terus terang, batang terakhir ini sangat istimewa. Dan sangat berharga. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, Anda akan mengetahuinya nanti. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super adalah harta surga dan bumi yang sangat efektif. Harta karun tingkat dewa super. Lan Xuanyu tiba-tiba menjadi energi. Tapi tatapannya tidak bisa menahan untuk melihat kursi pertama dan kedua Tianlong. Keduanya tidak memberi hadiah, tidak memberi hadiah, tidak memberi hadiah. Nah, itulah yang dia maksud di matanya. Mulut Zhong Zichang bergerak-gerak, dan Tianlong pertama kali tersenyum dan mengangguk ke arah Lan Xuanyu. Melihat senyumannya, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa agak dingin di belakang punggungnya, dan dia mau tidak mau memikirkan matahari yang cerah itu lagi. Cepat dan mulai perang, jika tidak, saya pikir saya sedikit berbahaya. Di hati Lan Xuanyu, ada rasa campuran. Selanjutnya, tolong muat yang pertama dari 7 harta kami yang paling berharga di surga, materi dan bumi. Dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, Li Jingyi memberi isyarat kepada staf untuk membicarakan hal ini. Gerobak tidak besar, mirip dengan lot sebelumnya. Tian Cai di bawah umumnya tidak terlalu besar. Li Jingyi menyapa gerobak dan datang ke tengah meja lelang, menekan kain merah dengan tangannya. Dia tidak memperkenalkannya terlebih dahulu,
tetapi sebuah kain merah diangkat untuk mempersembahkan yang pertama dari 7 harta tertinggi langit dan bumi ini. Kilatan cahaya yang menyilaukan muncul hampir seketika, mengejutkan semua orang yang hadir. Keberadaan yang ditutupi oleh kain merah itu sepertinya meledak, memancarkan cahaya seperti guntur. Tutup pelindung setengah lingkaran mengikat isi di dalamnya, dan yang muncul di tutup pelindung adalah buah yang terlihat seperti buah ungu kemasan. Buah ini ukurannya tidak besar, hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa, dan petir emas mengelilinginya. Meskipun diisolasi oleh perisai, samar-samar dapat merasakan betapa dahsyatnya energi yang terkandung di dalamnya. Apa ini? Bisakah itu menyebabkan penglihatan seperti itu? Lan Xuanyu juga pertama kali melihat keberadaan seperti ini, dan terkejut. Ksatria Naga Bulan Bintang di atas panggung telah mulai memperkenalkan, yang pertama dari 7 harta karun besar kami, menurut pendapat saya, setidaknya berada di antara 3 teratas di antara 7 ini. Itu diproduksi di tempat yang tidak dapat diakses. Planet itu adalah benda langit yang sangat unik di tepi galaksi Longma kita. Karena gaya magnet internal planet sangat kuat, ia membentuk medan magnet khusus. Permukaan planet tertutup rapat oleh petir, dan peralatan teknologi apapun akan gagal jika masuk. Kapnya juga tidak bisa didekati. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tertinggi yang bisa menginjaknya. Petik 2. Bukan karena tidak ada makhluk hidup di planet seperti itu. Hanya saja makhluk hidup yang bisa hidup di atasnya itu langka. Pada titik ini, beberapa penawar yang berpartisipasi dalam lelang di bawah ini berkata, Thunderstar. Bab 1506, Buah Guntur. Apakah itu bintang kematian yang bergemuruh? Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super memiliki keberadaan yang mengancam nyawa. Ia dikenal sebagai bintang kematian pertama di galaksi Longma kita. Itu bisa dibandingkan dengan Katai Putih. Itu hampir seperti alam semesta yang dikenal. Satu-satunya dan satu-satunya di dunia. Petik 2. Setidaknya di galaksi yang telah kita jelajahi, hanya ada satu keberadaan seperti Thunderstar. Mungkinkah pembangkit tenaga listrik klan naga pernah menginjakkan kaki di tempat di mana tidak mungkin untuk bertahan hidup? Shocking Thunderstar. Lan Xuanyu merasakan kata-kata dari suara-suara itu, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Di planet yang penuh guntur, bagaimana guntur dibandingkan dengan guntur langit dan bumi? Ya, semua orang telah menebak bahwa itu adalah Thunderstar. Buah di depan kita dihasilkan oleh Thunderstar. Terus terang, bahkan jika kita ksatria naga hanya dapat bertahan di Thunderstar untuk waktu yang singkat, kita harus pergi, jika tidak, akan tinggal di sana selamanya. Dan ada juga yang cocok untuk uji coba para top kuat, dan setelah bertahun-tahun, setelah kami menjelajahi Thunderstar berkali-kali, kami menemukan 2 makhluk di atasnya, yang satu di depannya, apakah salah satunya? Kami menyebutnya, buah petir. Petik 2. Berapa tahun buah guru ini dikandung di bintang guru, tidak ada yang tahu. Tapi saat kita menyingkirkan buah guru ini, itu menyebabkan situasi umum kehancuran bintang guntur. Kita bisa merasakannya, ya, buah petir ini mengandung energi petir yang sangat menakutkan, bahkan melampaui keberadaan kicai Heaven and Earth Tribulation. Buah seperti itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan untuk dikatakan sebagai alat ketuhanan. Tapi kebetulan bisa hidup kembali. Ciri-cirinya, setelah mendapatkan buah petir ini, kita juga sudah mempelajarinya cukup lama. Setelah penelitian, ternyata energi petir yang terkandung dalam buah petir sangat mendominasi, dan tidak mungkin untuk memakannya secara normal, sebaliknya malah tubuh naga kita tidak bisa menahannya. Tapi energi petir yang terkandung di dalamnya sangat murni dan memiliki kekuatan penghancur super. Bagaimana cara mengambilnya dan bantuan apa yang akan diberikannya masih belum jelas. Tapi itu tidak mempengaruhi sama sekali. Ini adalah salah satu harta karun peringkat teratas yang kami temukan. Intensitas energi yang terkandung di dalamnya telah melampaui imajinasi kami. Oleh karena itu, kami menyarankan jika Anda ingin memotretnya, yang terbaik adalah memiliki tingkat dewa kekuatan di atas, jika tidak Anda tidak akan bisa mengambilnya. Jika Anda ingin mencoba mengambilnya, maka pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super akan mencoba lagi. Jika benar-benar dapat menyerap energinya, mungkin keajaiban akan terjadi dan Anda akan mendapatkan tubuh penuh. Basis perbaikan. Petik 2. Lan Xuanyu sedang mendengarkan narasi Li Jingyi, tiba-tiba hatinya tergerak, karena dia menemukan bahwa sentuhan ketakutan melintas di wajah kepala Tianlong. Ya, energi yang terkandung dalam buah petir ini pasti sangat menakutkan, tetapi energi ini,
bahkan jika naga langit pertama tidak berani menyerapnya. Eksistensi macam apa ini? Dia benar-benar tidak bisa menahan keingintahuan di dalam hatinya, dan indera spiritualnya diam-diam mendekati kursi pertama Tianlong. Kultivasi macam apa yang merupakan kursi Tianlong pertama? Saya merasakannya untuk pertama kalinya, dan menoleh untuk melihatnya. Kesadaran Lan Xuanyu berfluktuasi dan menanyakan keraguannya, kursi pertama, bisakah buah petir ini benar-benar diambil? Tianlong pertama kali berkata, saya tidak tahu apakah bisa diambil atau tidak. Tetapi menurut teori yang telah kita telaah, bubur internalnya memang harta surga, materi dan bumi, mengandung energi yang sangat besar. Tetapi kekuatan petir itu nyata. Ini terlalu sulit, sangat merusak, dan membunuh hidup. Jika saya 1000 tahun lebih muda, saya mungkin akan mencobanya. Dan sekarang, saya tidak berani bergerak. Anda masih muda, jika Anda bisa berlatih sampai tingkat Dewa Super, tetapi Anda bisa mencobanya. Bagaimanapun, Anda telah mengalami baptisan kesengsaraan surgawi 9 warna, dan ketahanan Anda terhadap guntur sangat tinggi. Namun kenyataannya, kami tidak tahu apa efek buah petir ini. Tapi secara keseluruhan energi yang terkandung benar-benar menakutkan. Petik 2. Saya mengerti, terima kasih untuk kursi pertama. Lan Xuanyu langsung menyerahkan pikiran di dalam hatinya. Bahkan naga langit pertama mengatakan bahwa energi yang terkandung dalam buah petir ini mengerikan, apakah itu sesuatu yang bisa dia coba? Cobalah mati. Jadi Li Jingyi benar, hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang bisa mencoba mengambil benda ini. Lelang akan dimulai dari bawah, dengan harga awal 500.000 koin kristal Tianlong, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10.000. Li Jingyi memberikan harga awal. Tidak diragukan lagi, harta karun bermutu tinggi ini seperti artefak yang kemarin bermasalah. Semua orang dapat melihat bahwa itu adalah barang yang sangat bagus, tetapi kenyataannya, benda ini tidak tahu untuk apa. Belilah kembali. Mungkin seperti membeli bom waktu, jika tidak dikontrol dengan baik akan meledak. Siapa yang berani makan guntur sebesar itu? Perwakilan dari berbagai suku bangsa ini tidak bodoh, kalau buah petir ini benar-benar enak bisa diambil. Mengapa naga tidak menggunakannya sendiri? Tapi itu akan dilelang, setidaknya itu berarti mereka tidak yakin. Jadi, ketika Li Jingyi mengumumkan dimulainya pelelangan, itu agak dingin. Bagaimanapun, 1,5 juta koin kristal naga surgawi setara dengan artefak. Li Jingyi tidak melihat ada gerakan di bawah, dan melanjutkan, energi yang terkandung dalam buah petir telah melampaui tingkat artefak menurut pengujian kami. Hanya artefak super legendaris yang dapat dibandingkan dengannya. Ini juga harga awalnya. Alasan untuk ini, jika efeknya sudah terkenal, saya khawatir itu akan menjadi tak ternilai, dan tidak akan muncul di lelang. Oleh karena itu, harga awal koin kristal naga 500.000 hari tidaklah mahal. Petik 2. Ksatria Naga Bintang dan Bulan, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe keluar dari kotaknya. Dalam 2 hari pelelangan, ia bisa dikatakan telah menjadi sorotan, meski ada hal yang ia inginkan namun gagal didapatkan, namun justru ia yang menghabiskan uang tersebut. Perdana Menteri, tolong, kata Li Jingyi sambil tersenyum. Tian dan Perdana Menteri berkata, yang ingin saya tanyakan adalah, buah petir ini hanya dapat diambil oleh tingkat Dewa Super. Apakah mengancam jiwa pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super? Li Jingyi ragu-ragu sejenak, dan berkata, ini belum pasti. Tapi pasti ada bahaya. Perdana Menteri Tianhe mengerutkan kening, setiap pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super adalah generasi Tianjiao dan andalan semua ras. Untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin, cobalah harta surga dan bumi yang dapat menyebabkan trauma besar. Kemungkinan ini itu sendiri sangat kecil. Saya khawatir buah Jinglei ini tidak mudah untuk diambil. Petik 2. Faktanya, ini memang masalahnya, setelah akhirnya berkultivasi ke tingkat Dewa Super, dia sudah berdiri di puncak dari seluruh Federasi Longma. Pusat kekuatan tingkat ini telah mengalami seberapa banyak upaya untuk mencapai kekuatan seperti itu. Jika Anda mengambil sesuatu yang Anda tidak tahu efek sebenarnya, Anda bisa berakhir dengan kematian. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang bodoh. Buah guntur bisa dikeluarkan, sebenarnya sudah terbukti banyak masalah, dan hal ini unik. Sejauh ini, hanya ada satu yang seperti itu, dan tidak ada kesempatan untuk mengujinya. Tian dan Perdana Menteri menggelengkan kepala, dan kembali ke kotak mereka tanpa suara, tetapi mereka tidak bermaksud untuk menawar. Alis Li Jingyi sedikit mengernyit,
dan dia juga sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia berencana untuk melelang benda ini dengan efek visual Jinglei Guo yang menakjubkan. Benda ini juga sangat merepotkan untuk disimpan, jika tidak ada penutup pelindung, Jinglei Guo sangat merusak. Akan membuat segala sesuatu di sekitar menderita baptisan kehancuran guntur. Harga 500.000 koin kristal naga sangat tinggi sehingga tidak ada yang peduli. Tuhan, saya membelinya. Ini adalah sumber guntur. Pada saat ini, suara bersemangat dari pemburu harta karun terdengar di benak Lan Xuanyu. Hah, sumber guntur, apa itu? Lan Xuanyu bertanya pada pemburu harta karun dengan ragu. Bab 1507, Sidian. Binatang pemburu harta karun berkata, karena perisai yang terisolasi, saya hanya merasakannya. Ternyata itu adalah sumber guntur. Itu mengerikan. Benar-benar ada hal seperti itu. Tuhan, yang disebut sumber guntur adalah kondensasi esensi guntur. Sumber kesuksesan, dan lahirnya kesadarannya sendiri. Benda ini juga memiliki sebutan, yaitu induk dari elemen. Dengan kata lain, sumber guntur ini adalah fondasi dari semua elemen petir. Anda akan memahami yang lainnya, bak kosong ia adalah induk dari elemen atribut spasial. Ini adalah jenis yang sama dengan sumber guntur ini. Namun, sumber guntur ini sendiri terlalu mendominasi, dan mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya. Ini sama sekali bukan buah. Ini hanya sangat terkonsentrasi. Guntur akhirnya berubah menjadi bentuk kehidupan, memiliki kesadaran hidupnya sendiri. Petik 2. Lan Xuanyu berkata, lalu bagaimana kamu bisa berkomunikasi dengannya? Benda ini dulunya milik klan naga. Tidak, sumber guntur lebih sombong daripada cacing langit. Itu bukan milik alam dewa kita. Tapi di kehidupan sebelumnya, kamu mengatakan bahwa jika kamu bisa menemukan sumber guntur, kamu bisa menggunakannya sebagai hukuman dewa, itu hal yang hebat. Penggunaan sebenarnya dari benda ini bukanlah untuk memakannya, apalagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super, bahkan jika dimakan oleh Raja Dewa, Anda akan kehilangan separuh hidup Anda jika Anda tidak mati. Itu harus digunakan untuk memperbaiki senjata adalah cara terbaik. Jika Anda dapat kembali ke tingkat dewa super di masa depan, Anda dapat mempertimbangkan untuk mencoba menyempurnakannya. Benda ini tak ternilai bahkan di dalam dewa. Orang bodoh ini, Anda tidak mengenal mereka. Petik 2. Mulut Lan Xuanyu bergerak-gerak, dan berkata, Abao, jangan tidur dulu. Lelang berikutnya semuanya barang berkualitas tinggi yang serupa. Kamu bisa membantuku melihat mana yang layak dibeli kembali. Sambil berbicara, dia sudah mengangkat plat nomor di tangannya. Li Jingyi melihat bahwa, dia, yang memegang kartu itu, tetapi dia merasa lega. Jika harta karun pertama yang baru saja diambil seperti ini, itu bukan hal yang baik. Ini akan mempengaruhi lot berikutnya. 500.000. Jarinya menunjuk ke arah kotak naga. Masih tidak ada orang lain yang menawar. Ksatria dinosaurus hitam Luolan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Oh, biru, mengapa orang tidak menginginkan apa yang Anda inginkan? Anda hampir menjadi pemulung sampah. Zhong Zichang memelototinya dan berkata, bagaimana kamu mengatakannya? Ini adalah harta karun klan naga kita, untuk apa mengumpulkan sampah? Lan mengambilnya kembali, juga untuk melestarikan wajah kita. Lan, jika kamu tidak menginginkannya nanti, kamu dapat mengembalikan benda ini. Di klan, ambil saja kembali untuk klan. Petik 2. Terima kasih untuk kursi kedua Anda. Lan Xuanyu berdiri saat ini. Sepakat. 3 hitungan mundur Li Jingyi sudah berakhir, memang tidak ada saingan. Lei Ziyuan, Jinglei Guo, ambillah. Sumber guntur, dan cacing langit ada pada level yang sama, mirip dengan induk elemen. Penjelasan tentang pemburu harta karun sudah cukup bagi Lan Xuanyu untuk mengambil keputusan. Anda tahu, cacing kosong menciptakan ras 10 teratas di galaksi kuda naga, dan telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya untuk ras ini. Dan, apa yang bisa dibawa oleh sumber guntur? Selama dikembangkan dengan baik, apakah benda ini berpotensi menjadi artefak super? Memikirkan hal ini, Lan Xuanyu sudah melompat dan naik ke atas panggung. Melihat dia muncul lagi, perwakilan dari semua ras tersenyum dengan pengertian. Seperti yang dikatakan pengendara dinosaurus tinta Luolan, setiap kali orang tidak menginginkan apapun, dia membeli sesuatu yang agak jelas. Ini jelas untuk perlombaan naga untuk mengambil kembali sampah. Simpan naga untuk kehilangan muka. Beli bom waktu tanpa 100.000 koin kristal naga. Siapa yang akan melakukan hal seperti itu?
Li Jingyi mengangguk sedikit ke Lan Xuanyu dan berkata, hati-hati saat kamu mengambilnya. Perisai ini bisa disesuaikan secara khusus menjadi bentuk segel. Setelah kamu kembali, jangan membukanya dengan mudah. Jika kamu ingin mencobanya sendiri, kamu harus menunggu untuk menjadi naga resmi di masa depan. Setelah ksatria, petik 2, ya, terima kasih sudah mengingatkan. Lan Xuanyu setuju. Li Jingyi menekan tutup pelindung dengan ringan, dan tutup pelindung tiba-tiba melayang, lingkaran cahaya mengalir, dan platform logam di bawah naik, bersinar dengan cahaya. Ini jelas mengontrol keberadaan tutup pelindung. Mirip dengan panduan jiwa manusia. Benda ini dipertahankan dengan energi SPAR. Penggunaan jangka panjang, harganya tidak sedikit. Namun, lebih baik buah petir ini disegel, dan Ksatria Naga telah berulang kali mengingatkan bahwa Lan Xuanyu tidak akan mencoba bersaing dengan benda ini sekarang. Itulah yang dikatakan Li Jingyi yang pernah menyebabkan langit runtuh. Dengan hati-hati menyatukannya dengan perisai segel ke dalam penuntun jiwa penyimpanan, dan Lan Xuanyu mundur dan kembali ke kotak. Li Jingyi tersenyum dan berkata, lot kedua berikutnya, jika semua orang menyesali bahwa yang pertama tidak difoto sekarang, maka itu masih terlambat. Karena lot ini juga diperoleh oleh Jinglei Xing. Sama seperti buah Jinglei barusan. Temannya ada di sini, silakan datang. Petik 2, kereta berada di atas panggung lagi, dan saat Li Jingyi mengangkat perisainya, cahaya yang lebih menyilaukan menyala lebih gila dari sebelumnya. Di dalam perisai, nyala api emas yang menyilaukan naik dengan hebat, dan berkedip-kedip kilat keemasan berkedip dengan ganas di sekitar api emas. Mang listrik sedang beredar, dan itu terlihat sedikit lebih ganas dari buah gemuruh sebelumnya. Dan ketika lampu listrik menyala ke ujung yang ekstrim, itu mulai berubah menjadi ungu cerah, ungu terang murni, tetapi itu dipenuhi dengan bau kehancuran. Dewa dan iblis berlengan 8 sedikit mengernyit, ini, kehancuran. Harta perusak supernatural, tidak, ini sedikit berbeda. Itu hanya bau kehancuran di dalamnya. Harta surga dan bumi dan buah petir ini muncul di waktu yang sama. Ketika kami ingin mendapatkannya, kami juga menemui masalah besar. Cahaya listrik ungunya bahkan akan mengambil inisiatif untuk menyerang, berubah menjadi keberadaan yang mirip dengan pedang raksasa. Letusan gila, ia memiliki kekuatan penghancur yang kuat untuk semua atribut gelap. Pada saat itu, Ksatria Naga Hitam yang kami temui sedikit menderita karenanya. Buah ini jelas merupakan buah ungu. Ini juga awal 1,5 juta, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 10.000 yuan. Petik 2, karena performa Thunder Fruit sebelumnya yang buruk, Li Jingyi terlalu malas untuk memberikan pengantar, sederhananya, pelelangan akan dimulai. Dalam benak Lan Xuanyu, suara pemburu harta karun sudah sedikit bergetar, Zidian Guo, ini adalah ibu dari listrik. Aku tidak menyangka sumber guntur dan induk listrik akan benar-benar bersama. Pada awalnya, alam dewa kita telah menyimpulkan setelah adanya situasi ini, saya tidak berharap itu menjadi kenyataan. Guntur dan kilat, jika keduanya bergabung bersama, itu pasti postur yang sangat ajaib. Tuhan, ambillah, Anda harus menerimanya. Jika Anda membangun di masa depan alam dewa, ini hukuman Tuhanmu. Di seluruh alam semesta, ibu dari unsur-unsur seperti ini sangat jarang. Kami hanya menemukan cacing di alam dewa selama bertahun-tahun. Petik 2, saya tahu. Saya harap saya dapat memenangkan harga cadangan. Lan Xuanyu berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang di permukaan. Sumber guntur, ibu listrik, ini tidak lagi hanya dapat diukur oleh harta surga, materi dan bumi, tetapi ini dapat membantunya meraihnya di masa depan. Keberadaan para dewa, hapus dengan segala cara, tanpa diduga, akan ada banyak hal bagus di pelelangan, dan akan ada bocoran sebesar itu. Ini masalah pengalaman. Untungnya, saya memiliki seorang pemburu harta karun, jika tidak, saya juga akan cuek dan tidak yakin apa itu. Saya berharap di Anguo ungu ini bisa seperti buah gemuruh sebelumnya, tanpa ada lawan detektif. Cara ini, dia baru saja memikirkan hal ini ketika sesosok tubuh tinggi tiba-tiba keluar dari kamar pribadinya. Ksatria Naga Xingyue, bisakah aku secara pribadi menjelajahi nafas buah ini? Itu adalah Raja Iblis Dewa bersenjata 8 yang keluar dari kamar pribadi dan berbicara. Murid Lan Xuanyu tiba-tiba menyusut, dan buah listrik ungu itu sepertinya memiliki aura penghancur, yang berbeda dari ledakan mengerikan dan kehancuran dari buah gemuruh sebelumnya. Mungkinkah dikatakan bahwa Dewa berlengan 8 ini, bab 1508, berhasil menang? Kalau bersaing dengan yang satu ini,
saya khawatir tidak akan mudah menang. Tuan, jangan khawatir. Orang dengan aura penghancur ini juga layak untuk ibu listrik. Ibu dari elemen ini sangat cerdas, dan mereka sebenarnya memiliki kebijaksanaan yang lebih tinggi. Jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin cacing langit? Ikuti kami. Anda juga tidak perlu khawatir tentang sumber guntur dan induk listrik. Makhluk cerdas apapun akan melekat pada yang kuat. Hanya Anda yang memenuhi syarat untuk membentuk dewa dan memberi mereka manfaat besar. Petik 2. Manfaat apa yang bisa saya berikan kepada mereka? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Binatang pemburu harta karun berkata, induk dari unsur-unsur ini sendiri juga perlu terus-menerus mempertahankan dirinya, dan pada saat yang sama, ia perlu terus meningkat dan berkembang. Begitu energi yang ditambahkan dengan sendirinya tidak mencukupi, ia secara bertahap akan melemah, dan energinya akan melemah sampai batas tertentu, dan kesadaran akan ia hancur. Evolusi kutu udara lebih tinggi daripada sumber guntur dan induk listrik. Ia hampir tidak dapat bertindak sendiri, dan ini adalah karakteristik ruang. Dan sumber guntur ini, induk listrik, saya pikir mereka tidak memiliki kemampuan untuk bergerak hanya lahir di planet khusus itu. Tapi itu dibawa kembali oleh para ksatria naga ini. Mengapa dunia runtuh dan pedang gantung 9 hari? Itu karena mereka tidak ingin pergi. Kurasa para naga bersedia menaruhnya untuk dilelang. Itu juga karena saya merasa energi mereka lewat dan saya tidak tahu bagaimana cara mengisinya kembali. Petik 2. Bagi para ibu dari elemen-elemen ini, tempat yang cocok untuk kelangsungan hidup dan evolusi mereka adalah yang paling penting. Alam dewa tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara mereka. Bersamamu, ada kemungkinan mendirikan alam dewa di masa depan, dan itu mungkin beri mereka rumah. Jadi Anda bisa yakin, tanpa perisai, sumber guntur dan ibu listrik tidak akan menjadi setan bersama Anda, dan ingin mengikuti Anda. Darah dan aura di tubuh Anda setidaknya dapat melindungi mereka dari energi akan terus mengalir. Orang-orang ini, tapi sangat cerdas. Petik 2. Itu dia. Lan Xuanyu merasa lega sekarang. Pada saat ini, dewa dan iblis berlengan 8 telah naik ke meja lelang dan datang ke perisai. Li Jingyi memberi isyarat, dia berharap orang ini bisa merasakan energi yang berguna untuknya, jadi dia bisa mengambil harga tinggi. Perisai sedikit membuka celah, dan inti kehancuran di dada dewa dan iblis berlengan 8 tiba-tiba meledak dengan cahaya ungu, dan kemudian bersandar ke arah Lian. Pada saat ini, nyala emas di dalam tiba-tiba mendidih, dan nyala api keemasan yang menakutkan langsung mengembun dan melesat menjadi semburan cahaya keemasan. Dewa dan iblis berlengan 8 berteriak, dan langsung menutup perisai, dan pada saat yang sama, dia mundur beberapa langkah. Wajahnya jelek dan menakutkan. Tepat di bawah nyala api emas dan cahaya listrik ungu yang menyertainya, sinar kehancuran aslinya terhapus. Tuhan dan iblis, bagaimana? Ini sangat kuat, kan? Li Jingyi tersenyum. Tidak buruk, tidak. Terlalu sombong. Sama sekali tidak berguna. Aku tidak bisa menekan benda ini. Untungnya, kau bisa mendapatkannya kembali. Itu pasti tembakan pertama. Raja Iblis berlengan 8 melawan tanpa mengutuk. Berbalik dan pergi tanpa berhenti sejenak. Memang memiliki bau kehancuran, tetapi ada juga kecemburuan yang ekstrim di dalamnya, dan bahkan makna mengikuti kehancurannya menyebar ke inti kehancurannya. Tingkat energi itu sangat tinggi, bahkan jika itu adalah tingkat dewa super, mungkin sulit untuk menyerah. Tidak perlu membujuk atau menyerap apapun, kecuali jika Anda ingin bunuh diri. Percobaan Raja Iblis berlengan 8 membubarkan pikiran kebanyakan orang. Tidak ada 100.000 koin kristal naga, yang ingin menjadi konyol. Beli barang ini kembali dan gunakan sebagai item percobaan. Masalah utamanya adalah hal itu dapat menyebabkan kerusakan yang tidak terduga. Terlebih lagi, siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk barang percobaan semacam itu? Di kotak klan Tianhe, Perdana Menteri Tianhe memiliki senyum aneh di wajahnya. Dia sengaja mengajukan pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan darinya, seseorang mungkin benar-benar menawar Jinglei Guo. Tentang Jinglei Guo dan Zidian Guo, dia sebenarnya tahu situasinya. Klan Tianhe telah berkembang hingga saat ini, dan sudah cukup kuat serta memiliki fondasi yang kokoh. Secara alami tidak mungkin bagi orang naga dan Tianma untuk tidak memiliki pengaturan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa meskipun kedua buah ini sangat berharga, energi internal terus runtuh dan tidak dapat ditambahkan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan membelinya. Juga klan naga yang menjijikkan dan menjijikkan.
Lan Xuanyu tidak diragukan lagi adalah orang yang paling bahagia melihat dewa dan iblis berlengan 8 turun dengan putus asa. Ini berarti saya telah menjadi seperti itu. Dia tidak terburu-buru, ketika Li Jingyi bertanya berulang kali, tetapi tidak ada yang menawar, dia mengangkat plat nomor di tangannya lagi. Masukkan buah Zidian ke dalam kantong. Kali ini, kasih sayang Li Jingyi untuk dia tiba-tiba meningkat pesat. Gadis ini benar-benar menyelamatkan dirinya sendiri. Saya tidak membiarkan diri saya memberinya hadiah sebelumnya. Jika bukan untuk menjaga citra dingin, Lan Xuanyu ingin tertawa terutama sekarang. Tidak peduli apa yang akan dilelang nanti. Keuntungan hari ini sungguh luar biasa, bahkan lebih besar dari kemarin. Aku menurunkan 4 artefak kemarin, tapi hari ini aku mendapat banyak harta karun alam, yang semuanya diberikan oleh Ksatria Naga. Pada akhirnya, dia memenangkan 2 harta yang tak ternilai harganya yang tidak bisa lagi digambarkan sebagai harta surga dan bumi. Sumber guntur, induk listrik. Pikirkan hal-hal ini dengan hati-hati di masa depan, semuanya adalah hal-hal baik yang langka. Keberadaan tingkat artefak Super Divine bahkan jarum Divine Dinghai dari alam dewa. Ini bisa digambarkan sebagai sempurna. Para ksatria naga juga sangat puas dengannya, mereka tidak membiarkan naga kehilangan muka. 1 juta koin kristal naga bukanlah jumlah yang sedikit. Jika para ksatria naga naik ke panggung dan membelinya, itu masih akan sedikit memalukan. Pembelian kembali Lan Xuanyu tepat. Kursi pertama Tianlong tidak terlalu peduli. Zhong Zichang telah mengatakan sebelumnya bahwa benda ini dapat didaur ulang di klan, dan tidak akan kehilangan Lan. Bagaimana mereka tahu bahwa, bagaimanapun, Lan Xuanyu tidak akan mengembalikan sumber guntur dan induk listrik kembali. Setelah 2 lelang ini, wajah Li Jingyi juga sedikit jelek. 2 harta karun langit dan bumi teratas hampir tidak terjual. Ini benar-benar membuat pelelangan terasa seperti antiklimaks. Tarik napas dalam-dalam, dan Li Jingyi berkata, tolong barang berikutnya. Setelah melewati 2 harta karun pertama yang hampir tidak terjual, antusiasme para penawar jelas terpukul. Jadi, saat gerobak ketiga dinaikkan, tidak ada yang terlalu antusias. Li Jingyi tidak membuka kain merah itu, dan berkata dengan lemah, lot berikutnya haruslah semacam harta karun yang semua orang kenal. Namanya Tianma Meteor. Mendengar kata-kata Tianma Meteor, saya tahu bahwa hampir semua juru lelang duduk tegak untuk pertama kalinya. Beberapa orang mungkin tahu apa itu Meteor Pegasus, tetapi sebagian lagi tidak. Jadi, izinkan saya memberikan pengantar singkat. Meteor Pegasus, seperti namanya, berasal dari suku Pegasus. Itu adalah harta karun nomor 1 di planet ini. Ia lahir sangat banyak. Istimewanya, itu adalah tumbuhan khusus yang lahir di permukaan meteorit setelah meteorit jatuh dari langit dan mendarat di Pegasus. Ia hanya bisa dikembangbiakkan di atas meteorit itu. Ia bisa berbuah sekali setiap 1000 tahun. Sejauh ini, di meteorit itu, hanya 3 meteor Pegasus yang selamat. Artinya, dalam 1000 tahun, hanya ada 3. Meteor Pegasus ini lahir dengan menyerap energi dalam meteorit, jadi berbeda dengan harta benda angkasa yang dikenal di galaksi kita. Nutrisi yang terkandung dalam meteorit itu terus-menerus dipompa keluar. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu kapan tidak akan ada lagi meteor Pegasus yang dikandung. Petik 2. Meteor Pegasus hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk mencapai level Dewa Super. Ketika pembangkit tenaga listrik level Dewa mencapai puncaknya, mengambil meteor Pegasus dapat langsung berevolusi ke level Dewa Super tanpa akumulasi dan pemolesan lebih lanjut. Ini adalah satu-satunya jalan pintas yang kami ketahui untuk maju ke tingkat Dewa Super. Tidak ada jalan pintas. Meteor Pegasus belum pernah muncul di pasaran. Di antara kesatria Pegasus saat ini, 2 di antaranya mengambil meteor Pegasus. Setelah evolusi selesai, tidak ada cacat, kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super yang sedikit lebih lemah dari terobosan normal dalam akumulasi, tidak ada cacat. Umur akan meningkat setidaknya 1000 tahun. Bab 1509, Meteor Pegasus. Mendengarkan dia, penonton terdiam lama, tapi keheningan ini hanya bertahan selama 10 detik, dan kepala ras utama mulai bernafas dengan cepat. Meteor Pegasus benar-benar pernah mendengarnya, ini bukan rahasia lagi di antara suku Pegasus. Asal-muasal Meteor Pegasus telah dijaga oleh Pegasus Society selama bertahun-tahun. Nilai pertahanannya ketat, jauh lebih kuat dari mansion pertama di Tianma. Meteor Pegasus setara dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super.
Saya tidak tahu berapa banyak saluran yang ingin dibeli dari orang-orang Tianma, tetapi saluran itu selalu ditolak oleh orang-orang Tianma. Siapa sangka hari ini, meteor Pegasus berhasil dihancurkan. Ini di luar imajinasi. Berapa harga pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super? Bisakah ini diukur dengan nilai? Untuk ras yang lebih lemah, jika ada pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, itu hampir setara dengan menaikkan ras ke tingkat. Bahkan bagi suku naga dan Pegasus, tidak pernah ada banyak hal baik seperti meteor Pegasus. Terlebih lagi, hasilnya sangat langka, hanya 3 dalam 1000 tahun. Jangan banyak bicara, Dewa Super tidak ternilai harganya, meteor Tianma adalah kesempatan langka. Harga awal adalah 2 juta koin Tianlongjing. Setiap kenaikan tidak kurang dari 100.000. Ayo mulai sekarang, kata Li Jingyi ringan. Bukankah kalian semua mengantuk sekarang? Bukankah mereka semua mengabaikan Jinglei Guo dan Xidian Guo? Bisakah kamu tenang kali ini? Pegasus Meteor, kesempatan untuk maju menjadi Dewa Super. Hal ini, pada kenyataannya, pembangkit tenaga listrik nyata dari suku naga dan Tianma meremehkan penggunaannya. Memang mungkin untuk naik ke tingkat Dewa Super, tetapi itu hanya bisa menjadi tingkat Dewa Super terlemah. Tapi ada satu hal dia benar, selama dia bisa menjadi Dewa Super, hidupnya akan meningkat 1000 tahun. Bahkan dari perspektif peningkatan umur, ini juga merupakan harta tertinggi surga dan bumi. Tentu saja, premisnya adalah bahwa penggunanya sendiri telah mencapai puncak alam dewa sejati. Ada hal bagus seperti meteor Pegasus. Lan Xuanyu sangat terkejut, dia bertanya pada pemburu harta karun. Bahkan para pemburu harta karun belum pernah mendengar barang semacam itu. Di atas panggung, kain merah tempat parkir tidak dibuka, dan penawaran terkutuk ini sudah dimulai. 200-100 ribu, 2,3 juta, 3 juta, satu persatu kutipan luar biasa keluar seketika. Efek meteor Pegasus sangat mengerikan, dan hal ini sangat langka, hampir tidak mungkin bagi suku Pegasus untuk mengeluarkan meteor Pegasus untuk dilelang. Bahkan jika ksatria Pegasus menolaknya, tapi yang lebih lemah di antara suku ingin menerobos ke tingkat Dewa Super, ini adalah satu-satunya jalan pintas. 36 ksatria Pegasus tidak semuanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Masih ada perbedaan dengan ksatria naga. Oleh karena itu, selama Anda mencapai peringkat Dewa Super, tidak peduli seberapa lemah Anda harus menjadi seorang ksatria Pegasus. Tian dan Perdana Menteri berdiri lagi. Dia tidak bisa menahan diri. Dia tidak tahu bahwa akan ada meteor Pegasus. Untuk klan Tianhe, ini adalah harta lain yang tidak bisa dia tolak sama sekali. Jangan katakan apa-apa lagi, bahkan Tian dan Huang bukanlah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sekarang. Tapi kebetulan itu adalah puncak dari dewa sejati. Meteor Pegasus muncul, dan jika dia tidak bisa membelinya kembali, surga dan kaisar pasti akan membunuhnya. Belum lagi basis budidayanya, ini bisa menambah umur 1000 tahun. Tidak ada harta karun yang memiliki efek ini. Harta alam biasa yang dapat memperpanjang usia puluhan tahun sangatlah berharga. Ini 1000 tahun. Jadi, Perdana Menteri Tianhe sedikit mati rasa dalam memegang kartu, dia tidak punya pilihan sama sekali. 4,5 juta. Segera, meteor Pegasus ini disebut dengan harga setinggi langit. Lan Xuanyu terkejut dan bersemangat, tetapi dia duduk dengan jujur dengan alis yang indah. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dia dapatkan. Terlalu banyak orang yang menatap. Meteor Pegasus, benda ini sangat kuat. Dapat melahirkan keberadaan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Penawaran segera memasuki keadaan panas-panas. Harganya segera melampaui 5 juta, dan terus meningkat. Anda harus tahu bahwa alam semesta terbalik yang dapat digunakan untuk mengatasi malapetaka kemarin sudah sangat mahal. Dari segi efeknya, Pegasus Meteor jauh lebih tinggi dari Reversed Universe Cover yang bisa melahirkan level Dewa Super. Namun dalam hal nilai sebenarnya, sudah pasti lebih tinggi untuk membalikkan penutup alam semesta, karena penutup alam semesta terbalik memiliki jangkauan aplikasi yang lebih besar dan dapat digunakan kembali. Hanya ada satu meteor Pegasus, dan hilang setelah makan. Selama mereka memiliki kekuatan untuk mengikuti kompetisi, hampir semua mengikuti lelang ini. 6 juta, 6,3 juta, 7,5 juta, harga terus berkembang ke arah yang mengerikan. Baru setelah 7,5 juta suara penawaran perlahan-lahan menjadi tenang. Lagi pula, hanya ada segelintir orang yang bisa menghabiskan begitu banyak uang.
Baik naga maupun suku Tianma tidak berpartisipasi dalam pelelangan ini, tetapi mengizinkan ras lain untuk menawar. 8 juta. Kursi pertama Tianhe menyebut harga dengan mata hampir merah. Matanya merah, bukan karena merasa kasihan dengan uangnya, tapi karena dia bertanya-tanya kenapa meteor Pegasus hanya ada satu. Dia juga kekuatan puncak tingkat dewa sejati. Bukankah dia sangat ingin dipromosikan ke tingkat dewa super? Namun, dalam kasus yang satu ini, itu hanya bisa dinikmati oleh surga dan kaisar. Akan lebih bagus jika ada yang lain. 8,5 juta, pertama kali. 8,5 juta, untuk kedua kalinya. 8,5 juta, ketiga kalinya. Bentak, palu dijatuhkan dan transaksi selesai. Tian dan Perdana Menteri akhirnya memenangkan meteor Pegasus dengan harga setinggi 8,5 juta. Bahkan jika klan Tianhe kaya, Perdana Menteri Tianhe tidak bisa menahan nafas. Ini adalah koin kristal naga dengan daya beli super, 8,5 juta koin kristal Tianlong, untuk klan Tianhe, juga merupakan astronomi. Tian dan Perdana Menteri mengambil kembali meteor Pegasus, dan suasana hati mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Tian dan Kaisar mempercayainya, dan mereka membawanya sampai ke tempat mereka sekarang. Ini bisa dianggap sebagai hadiah. Terlebih lagi, kemampuan surga dan Kaisar untuk mencapai tingkat dewa super memberi mereka lebih percaya diri untuk melawan kekuatan terpusat dari Federasi Longma. Baiklah, ayo ambil undian keempat. Senyuman di wajah Li Jingyi menjadi lebih cerah. Mereka tidak mengharapkan harga 8,5 juta yuan sebelumnya. Harga psikologis aslinya adalah sekitar 5 juta yuan. Ini adalah perkiraan transaksi yang diberikan oleh suku Tianma, dan ini masih karena periode khusus saat ini. Di luar dugaan, preminya sangat tinggi. Gerobak keempat didorong ke atas, dan antusiasme para penawar benar-benar menyala di bawah pengaruh meteor Pegasus. Ini adalah hal baik yang harus Anda miliki di akhir lelang. Lot teratas keempat kami, perkenalannya sangat sederhana. Saya hanya perlu kalimat pendek untuk menyelesaikannya. Lot ini sama dengan yang sebelumnya, masih berupa meteor Pegasus. Begitu komentar ini keluar, para penonton menjadi gempar. Siapa sangka bahwa hal bagus seperti Pegasus meteor akan dihabisi oleh suku Pegasus. Ini luar biasa. Apakah orang-orang Tianma setuju untuk menghasilkan begitu banyak hal baik? Perasaan luar biasa muncul di benak semua orang. Pada saat ini, Perdana Menteri Tianhe memiliki pikiran yang kosong. Ada satu lagi, benar-benar ada satu lagi. Ini nikmat Tuhan. Berkat suku Tianma dan lelang Longma. Dia hampir menangis karena gembira. Dia tahu bahwa jika dia hanya mengumpulkan melalui kultivasi, dengan bakat klan Tianhe, dia akan mencapai batasnya sejak lama, tidak mungkin untuk melangkah lebih jauh, apalagi mencapai peringkat dewa super, tetapi kesempatan akhirnya muncul. Tian dan Huang pasti akan setuju untuk membawa Pegasus Meteor bersamanya. Oleh karena itu, meskipun Anda secara pribadi bangkrut, Anda harus menjatuhkan Meteor Pegasus ini. Semua kebijaksanaan telah ditinggalkan pada saat ini. Perdana Menteri Tianhe hanya memiliki satu pikiran dalam benaknya, tingkat Dewa Super, 1000 lebih nyawa, dan tingkat Dewa Super, 1000 lebih nyawa. Bab 1510, 10 juta. Tanpa banyak perkenalan, pelelangan akan langsung dimulai. Kali ini, lebih ganas dari sebelumnya. Tepat ketika Meteor Pegasus dimenangkan dengan harga setinggi 8,5 juta, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menghela nafas, tetapi kali ini, yang lain muncul. Kesempatan ada di sini lagi. 5 juta. Li Jingyi langsung menaikkan harga awal, dan itu tidak akan lebih rendah dari angka ini, menghemat waktu semua orang. 8,5 juta. Sebuah suara nyaring langsung melontarkan antusiasme para bidder langsung ke lantai. Tian dan Perdana Menteri mengangkat plat nomor di tangan mereka dan langsung menawarkan harga yang sama persis seperti sebelumnya. Seperti kata pepatah, ada banyak mimpi di malam hari, dan sekarang dia tidak peduli dengan apapun, Meteor Pegasus ini, dia harus menurunkannya juga. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mencapai level Dewa Super. Seluruh penonton terdiam sesaat. Klan Tianhe, seberapa kaya ini? Baru saja keluar 8,5 juta, diikuti oleh 8,5 juta lainnya. Apakah mereka gila? Mata luar biasa yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Perdana Menteri Tianhe yang berjalan keluar dari kotak. Tapi pandangan Perdana Menteri Tianhe hanya ke gerobak di atas panggung. 8,6 juta. Sebuah suara tiba-tiba menghancurkan fantasinya.
Seseorang bahkan menawar. Suara itu masih terdengar dari barisan belakang. Tian dan Perdana Menteri tiba-tiba berbalik, tapi tidak bisa melihat siapa yang menawar. 9 juta. Napasnya menjadi lebih berat. 9.100.000. Kutipan itu terdengar lagi. Tian dan Perdana Menteri hampir mengomel tentang kutipan. 9,5 juta. 9.600.000. Tidak berhenti. Ini telah melebihi harga sebelumnya lebih dari 1 juta yuan. 10 juta. Hati Perdana Menteri Tianhe bergetar. Harga ini akan menembus harga hatinya. Tidak ada lagi suara kutipan, suara itu berhenti. Tian dan Perdana Menteri tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah kotak naga dan Tianma. Bagaimana mungkin dia tidak bisa menebak bahwa ini adalah naga atau orang Tianma yang dengan sengaja menaikkan harga. Mustahil baginya untuk melepaskan meteor Pegasus ini. Meskipun dalam hati dia membencinya, dia tetap tidak ada yang bisa dia lakukan. Itu sudah waktunya, dan dia tidak bisa menyerah sama sekali, apalagi menyerah. 10 juta, pertama kali. 10 juta, kedua kalinya. 10 juta, ketiga kalinya. Kesepakatannya, bentak, palu dibagikan. Rekor transaksi tertinggi hari ini lahir saat ini. 10 juta koin kristal Tianlong sangat tinggi, dan Tianhe Fes akhirnya memenangkan meteor Pegasus kedua. Pada saat transaksi terkonfirmasi, kursi pertama Tianhe akhirnya santai, meski sangat tertekan dengan kekayaan yang begitu besar, ia lega dan akhirnya memenangkan meteor Pegasus. Dibandingkan dengan kelangsungan hidup selama 1000 tahun dan peningkatan kekuatan level Dewa Super, pikirkan baik-baik, 10 juta koin kristal naga bukanlah apa-apa. Bagaimanapun, uang masih bisa diperoleh kembali. Jika hidup hilang, benar-benar hilang. Dia tidak pernah menjadi orang yang horny, kalau tidak dia tidak akan menjadi generasi pahlawan. Setelah lega dengan cepat, dia juga santai. Namun, lelang hari ini juga siap mati, dan tidak ada lagi yang baik. Setelah menghabiskan begitu banyak uang, Tian dan Kaisar akan sangat menderita setelah kembali, tetapi seharusnya tidak ada masalah dengan meteor Pegasus. 2 meteor Pegasus telah mendorong pelelangan ke puncaknya, dan ada 3 lot lagi yang harus diikuti. Tahukah Anda, kemarin, ketika alam semesta yang dibalik itu dijual dengan harga tinggi, itu baru muncul di adegan akhir. Saat ini, 2 meteor Pegasus ini sangat berharga, dan ada 3 lot di belakangnya, yang membuat orang harus tertarik pada 2 lot berikutnya. Merindukan hidup. Di belakang, apalagi yang lebih berharga dari meteor Pegasus. Duduk di dalam kotak klan naga, Lan Xuanyu juga berpikir sendiri. Tentu saja, dia juga bisa melihat bahwa klan naga dan klan Tianma dengan sengaja menaikkan harga klan Tianhe dan menjual 2 meteor Pegasus dengan harga yang sangat tinggi. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa harga meteor Pegasus seharusnya, lagi pula, benda ini belum mengalir ke pasaran. Tapi harga 10 juta pasti super mahal. Berapa banyak artefak yang bisa Anda beli? Ini adalah cara paling efektif untuk suku Tianhe jika itu akurat. Namun, ini sepertinya tidak digunakan untuk merayu keberadaan Crimson Domain. Hanya saja 2 materi surgawi dan harta bumi yang dapat melahirkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, nampaknya mereka tidak begitu menarik bagi alam merah, tetapi mereka murni menarik bagi klan Tianhe. Jadi, dengan kata lain, di antara 3 lot berikutnya, setidaknya 1 harus ditujukan ke alam merah. Apa itu? 2 meteor Pegasus dari suku Pegasus sudah sangat berharga. Meski tidak bisa dibandingkan dengan banyak artefak yang diberikan suku naga kemarin, jaraknya sudah dipersempit. Apakah hal terpenting yang digunakan untuk menarik Crimson Realm adalah apakah itu diambil oleh naga atau suku Tianma? Agak sulit untuk mengatakannya sekarang. Ketika Lan Xuanyu berpikir secara diam-diam, kepingan kelima dari harta karun surga dan bumi telah muncul di atas panggung. Harta surga dan bumi berikutnya masih akan berpengaruh pada siapapun. Tidak ada keraguan bahwa Pegasus Meteor dapat menciptakan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, yaitu tingkat eksistensi tertinggi. Itu dapat membuat pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa menjadi luar biasa dan suci. Dan lot kita selanjutnya, karena bisa ditempatkan setelah Meteor Pegasus, artinya lebih berharga dari Meteor Pegasus. Fungsinya juga sangat istimewa, tapi berpengaruh pada semua eksistensi. Namanya Deng Linguo. Semua orang pasti pernah mendengar nama Pegasus Meteor, tapi nama Deng Linguo mungkin baru pertama kali didengar kebanyakan orang. Deng Linguo sebenarnya adalah buah pendamping dengan Pegasus Meteor, tapi outputnya malah lebih langka, tiap 1000 hanya 2 yang akan diproduksi setiap tahun.
Petik 2. Mendengarkan kata-kata Li Jingyi, saya merasa lega sekarang, dan Perdana Menteri Tianhe, yang akan meninggalkan lelang berikutnya, tiba-tiba, mengokang, di dalam hatinya, dia benar-benar tidak tahu apa itu Deng Linguo. Seperti yang dikatakan Li Jingyi, ini adalah pertama kalinya benda ini muncul di penglihatan semua ras di Federasi Longma. Perasaan tidak enak muncul di hati Tianhe. Dan kemudian kata-kata Li Jingyi juga menegaskan hal ini untuknya. Li Jingyi berkata, peran Meteor Pegasus adalah untuk meningkatkan basis budidaya pembangkit tenaga puncak tingkat Dewa Sejati ke tingkat Dewa Super, dengan demikian memiliki kekuatan tingkat Dewa Super. Dan peran Deng Linguo adalah untuk mengangkat Dewa Pembangkit Tenaga Listrik tingkat Dewa Sejati, keduanya saling melengkapi ketika kesadaran dinaikkan ke level Dewa Super, mengambil Pegasus Meteor saja tentu dapat meningkatkan basis kultivasi ke level Dewa Super, tetapi jika kesadaran yang tidak cukup kuat untuk menstabilkan basis kultivasi seseorang, tidak mudah untuk mengatakan apakah itu akan merosot di masa depan. Oleh karena itu suku Pegasus akan memiliki tambahan Meteor Pegasus untuk bertahan hidup, karena jumlah buah Denglin lebih sedikit dibandingkan dengan Meteor Pegasus. Untuk menjadi penawar-penawar dalam pelelangan ini, kami bekerja keras agar suku Tianma bersedia menjual buah Denglin dalam waktu yang bersamaan. Petik 2. Begitu dia mengatakan ini, di kotak klan Tianhe, kursi pertama Tianhe sudah bergegas keluar, kenapa kamu tidak bilang saja? Li Jingyi sedikit mengernyit, menatapnya dan berkata, Denglin Guo adalah buah Denglin, dan Meteor Pegasus adalah Meteor Pegasus. Apakah ada masalah dengan perkenalan saya? Tian dan Perdana Menteri berkata dengan marah, Anda tidak mengatakan bahwa Meteor Pegasus perlu dibawa bersama Deng Linguo agar efektif. Li Jingyi berkata dengan lemah, pada awalnya tidak perlu menyatukan mereka. Mereka masing-masing memiliki efeknya sendiri-sendiri. Jika kesadaran spiritual Anda telah mencapai tingkat Dewa Super, Tianma Meteor akan meningkatkan basis kultivasi ke tingkat Dewa Super, secara alami mungkin. Ya, tidak harus datangnya buah. Di antara dewa kita, mungkinkah memperbaiki mana yang lebih dulu? Bukankah efek Meteor Pegasus hebat? Petik 2. Kamu, nafas Perdana Menteri Tianhe menjadi berat. Buah Denglin yang belum pernah dilihat siapapun, atau bahkan pernah mendengarnya, seperti lubang besar yang digali untuknya.